Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muaretaki Reza Fira, dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Steven Yogatama, Enmoya Miller, dan Nabita Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sudah bukan lagi hal yang biasa, melainkan sudah sering kita dengar di mana-mana. Nah, setelah rezim otoriter Orde Baru tumbang, tampak jelas bahwa KKN ini terbukti menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya sangat meluas, berurat akar dan menggurita dalam masyarakat serta sistem birokrasi Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah. Nah, pada tatanan bisnis tingkat elit dan tradisional dalam mengelola sumber kekayaan alam melalui transaksi bisnis. Nah, maksudnya tuh pejabat pemerintah yang bertugas menjalankan aset-aset yang dimiliki tiba-tiba saja menjadi konglomerat dengan cara menjual harga yang mahal melalui penyuapan atau bahkan memilikinya dengan perantara keluarga dan teman-teman mereka. Yang selanjutnya, pelaku bisnis telah melakukan intervensi dan mempengaruhi dengan pola suap, markup, order fee, manajemen fee, komisi, bonus atau hadiah, bahkan juga ada yang melakukan proyek fiktif. Yang dari hasil-hasil yang sudah disebutin tadi itu akan memberikan andil terhadap pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, menjadi penyimpangan terhadap dana-dana pinjaman dan lembaga keuangan internasional seperti International Development Bank atau IDB, yang kedua International Money Fund atau IMF, dan ada beberapa lembaga lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Peneliti Transparansi Internasional Indonesia atau TI Iwan Suryatmiko pada pemaparan IPK atau Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020 secara virtual mengatakan kalau misalkan Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37, di mana skor tersebut merupakan skor yang menurun sebanyak 3 poin dari tahun 2019 sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat. Next slide. Nah, skor yang digunakan berdasarkan indikator 0 yang berarti negara tersebut sangat korup hingga 100 yang berarti negara tersebut sangat bersih. Di level ASEAN sendiri, Indonesia berada di peringkat negara kelima, berada di bawah Singapura yang memperoleh skor IPK 85, Brunei Darussalam dengan nilai IPK 60, Malaysia dengan nilai IPK 51, dan Timor Leste dengan IPK 40. Nah, Transparansi Internasional Indonesia atau TI mencatat kalau misalkan uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi, sekitar 30-40% dana menguap karena korupsi, dan korupsi telah terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah itu sendiri. Next slide. Nah, ada beberapa pengaruh korupsi terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri. Pertama adalah penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi, dan tidak adanya investasi membuat produktivitas itu menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik tentunya. Yang kedua, adanya lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor private sendiri, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat yang korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan oleh pejabat korup tersebut. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Ya, bisa dilihat banyak contohnya seperti jalan rusak, jembatan yang ambruk, kereta api terguling, beras tak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk, merupakan contoh-contoh kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat
korupsi pemakanan uang yang seharusnya untuk barang dan jasa untuk publik. Selanjutnya, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak penghasilan PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN, merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dan kenyataan banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya dirinya sendiri. Nah, yang terakhir dan yang paling penting, korupsi membuat meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia sendiri meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang kami ambil dari Kementerian Keuangan mencatat hutang pemerintah Indonesia sebesar 6.418 triliun atau setara dengan 40,49% dari produk domestik bruto atau PDB per akhir Mei 2021. Next. Nah, sekarang jika merujuk pada data pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang telah memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, namun dibarengi dengan keluarnya vaksinasi yang tentunya memunculkan lagi rasa optimisme bagi pemerintah maupun masyarakatnya yang ternyata namun ternyata hal tersebut belum mampu menjadikan peluang bagi perekonomian di Indonesia. Dan salah satu penyebabnya adalah karena masih kurangnya sosialisasi di Indonesia mengenai pentingnya dan kegunaan vaksinasi di Indonesia, seperti tingkat kepercayaan masyarakat masih terlebih rendah. Sehingga sampai dengan saat ini, kasus positif di Indonesia masih menjadi titik fokus pemerintah. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa peluang pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2021 dapat dirasakan pada meningkatnya ekspor. Saat ini ekspor manufaktur Indonesia tumbuh 9% secara tahunan pada Februari 2021. Hal ini bisa dijadikan momentum dalam meningkatnya penerimaan dan produk yang menjadi andalan adalah besi baja, logam dasar mulia, kimia dasar organik dari hasil pertanian. Perbaikan kinerja sisi produksi perekonomian di atas akan dapat berkelanjutan jika disertai pemulihan sisi pemerintahan masyarakat. Berdasarkan Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen atau IKK terus membaik sejak turun signifikan ke 84,9 pada Januari 2021 karena peningkatnya drastis kasus positif harian. Dan melihat peluang global yang seperti ini, Indonesia juga mesti pintar-pintar mencari strategi ekspor, terutama ke negara-negara yang relatif sudah menjadi menanggulangi pandeminya, misalnya Tiongkok. Dan untuk mendorong kinerja ekspor, perlu ada strategi transformasi. Bila Indonesia masih menggunakan cara-cara lama yang lebih mengandalkan ekspor komoditas, kondisinya akan tentu sulit dan tidak akan berkelanjutan. Karenanya harus ada upaya transformasi. Dan salah satunya dengan cara mendorong industri manufaktur yang bisa memproduksi barang-barang dengan nilai tambah yang tinggi. Harus bisa didorong strateginya dan harus komprehensif. Dan ini berkaitan dengan bagaimana menarik investasi, bagaimana kemudian strategi industri manufaktur itu sendiri dapat logistik dan lain-lain, sehingga industri manufaktur kita bisa naik atau punya daya saing dibandingkan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anmoya. Oke, untuk penghambat dari pertumbuhan ekonomi dan politik di Indonesia sendiri ada beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh itu adalah pariwisata, di mana terjadi penurunan drastis angka wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Jadi kondisi ekonomi politik Indonesia sekarang pada tahun 2021 itu sedang berada di masa pemulihan akibat dari pandemi COVID-19 yang berlangsung pada tahun 2020. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sektor ekonomi dan politik di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pariwisata, di mana hal ini adalah salah satu sumber ekonomi yang paling tinggi dan yang paling besar dan menjadi modal besar dalam pemasukan negara, tapi harus terpaksa dihentikan secara sementara untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat.
Di data yang terlihat bahwa pada bulan Mei 2021, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia hanya berjumlah 155.607 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2020 yang sebanyak 161.842 kunjungan, berarti Indonesia mengalami penurunan dalam wisatawan mancanegara sebesar 3,85%, dikutip dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, karena pariwisata ini merupakan salah satu faktor utama seperti yang telah dijelaskan tadi, hal ini tentu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan politik, dan juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi politik pada tahun selanjutnya, yaitu 2022. Nah, selanjutnya penghambat lainnya adalah antisipasi yang harus disiapkan oleh Indonesia untuk mencapai kondisi stabil akibat dari pandemi COVID-19 ini. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Indonesia harus mengantisipasi beberapa hal. Yang pertama, rebalancing ekonomi China, karena hal ini dapat berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas dan memberikan dampak yang negatif pada Indonesia, tensi geopolitik, dan perubahan iklim. Selanjutnya. Oke, untuk teori yang kita gunakan adalah teori ekonomi klasik Adam Smith, di mana Adam Smith beranggapan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Menurut kelompok kami, masyarakat Indonesia ini harus diberikan kebebasan lebih untuk memperjualbelikan barang buatannya. Tapi walaupun hal ini akan mendukung dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik, terdapat beberapa kelemahan dari teori ini. Salah satunya adalah karena diberikan kebebasan oleh pemerintah, maka justru masyarakat akan bisa jadi bersifat semena-mena dan justru akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti korupsi. Di mana Adam Smith juga mengatakan bahwa kelemahan dari teori ini adalah masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Stephen Yogata. Baik, terima kasih. Dikarenakan menurut teori Adam Smith, di mana masyarakat diberikan kebebasan, memunculkan kemungkinan untuk masyarakat melakukan tindak korupsi. Kenapa begitu? Kami menggunakan teori Jack Belloni, di mana dia mengatakan teori GONE atau Greed, Opportunity, Need, and Exposes, di mana greedy atau greed terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Lalu ada juga opportunity, yaitu sistem yang memberikan peluang atau kebebasan untuk melakukan tindak korupsi itu sendiri. Lalu needs atau sikap mental akan pelaku korupsi yang tidak pernah merasa cukup, selalu ingin kebutuhan lebih yang tidak pernah selesai. Lalu exposes, di mana hukuman yang dijatuhkan oleh para pelaku korupsi tidak memberikan efek jeram kepada pelaku maupun orang lain, yang membuat pelaku tetap melakukan itu walau sudah mendapatkan hukuman. Selanjutnya. Dan dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat tidak bisa diberikan dan akan dibenarkan dan akan berdampak negatif bagi banyak aspek terutama ekonomi dan stabilitas politik. Dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun hingga menjadi masalah negara yang sampai saat ini tidak ada ujungnya. Jadi itu sangat merugikan negara. Baik, dan sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.